Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Vika dengan nomor NPM 2019-1041-5127. Ini saya akan mempresentasikan materi filsafat komunikasi dengan di pertemuan pertama dan kedua ini saya rangkum. Jadi dari Immanuel Kant tahun 1742 sampai 1804 mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadikan pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Jadi di pertemuan pertama dan kedua itu menjelaskan filsafat, namun demikian filsafat ada Brian Max 2008 menyatakan, namun demikian filsafat adalah sesuatu yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan pengalaman kita, namun bagi banyak orang tampak sebagai sebuah bidang ilmu yang sulit dan bukan untuk semua orang. Jadi di pertemuan pertama dan kedua itu lebih menjelaskan filsafat itu bagaimana, dan banyak yang menganggap filsafat itu aspek kehidupan dan pengalaman kita, memang itu. Namun banyak yang berargumen juga filsafat itu sulit untuk semua orang. Namun kalau misal sudah dipahami akan mudah, atau lebih aspek ilmu filsafat itu lebih kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, dan di slide kedua ini menjelaskan atau masih materi kedua, yaitu yang pertama adalah karakteristik dari berpikir filsafat. Nah, di antara ini ada menyeluruh atau komprehensif, terus sistematik, terus ada spekulatif dan radikal. Untuk slide selanjutnya yang ini itu adalah pertemuan ketiga yang bertema perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Cabang filsafat itu mengaji 5 cabang. Yang pertama itu ada logika, hal yang benar dan salah. Yang kedua adalah etika, hal yang baik dan buruk. Nah, yang ketiga ini ada estetika, hal yang indah dan jelek. Yang keempat ada mengkarakterifikasi hakikat beradab, zat, pikiran, dan politik. Nah, yang kelima ada politik, itu organisasi pemerintah yang ideal. Dan kelima cabang ini berkembang menjadi cabang-cabang filsafat. Nah, untuk slide ini atau slide selanjutnya ini masih dengan materi ketiga. Jadi kelima cabang ini berkembang menjadi cabang-cabang yang lebih rinci lagi. Selain itu ada apa nih? Yang pertama itu ada filsafat. Jadi filsafat itu adalah pengetahuan metodologi, sistematik dan koheren tentang keseluruhan kenyataan atau realitas. Filsafat merupakan refleksi rasional pikiran atau keseluruhan realitas untuk mencapai hakikatnya atau mencapai kebenarannya dan memperbolehkan hikmat atau kebijaksanaannya. Kurang lebih filsafat itu seperti itu. Nah, yang kedua itu ada sains. Nah, sains itu adalah pengetahuan yang sistematik yang berasal dari observasi, kajian, dan percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menemukan sifat dasar atau prinsip apa yang dikaji. Jadi sains itu adalah percobaan-percobaan yang untuk menemukan apa nih yang akan ditempuh gitu, atau apa yang dituju. Nah, yang terakhir ini ada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah disusun metodologi sistematik, kehorenan atau bertalian tentang suatu bidang tertentu, kenyataan realistis, dan dapat digunakan untuk merakai gejala tertentu bidang pengetahuan tersebut. Seperti itu untuk slide ini. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada materi keempat atau pertemuan keempat, yaitu 4 cara mendapatkan pengetahuan. Itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada rasionalisme. Jadi rasional ini mendasarkan diri pada rasio, menggunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Nah, prinsip yang dipakai dalam penalaran didapatkan dari ide-ide yang jelas dan dapat diterima atau paham di idealisme. Jadi kalian bisa dapat dipahami gitu. Nah, yang kedua itu ada empirisme atau pengalaman konkret. Jadi pengetahuan di dalam lewat pengalaman yang konkret.
kayak gejala-gejalanya itu adalah kognitif bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Gejala tersebut memiliki karakter tertentu, misalnya memiliki pola yang teratur, adanya kesamaan kayak menggunakan metode induktif, maka dapat dibuat generalisasinya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada intuisi. Didapatkan proses penahan tertentu bersifat personal. Nah, dipergunakan sebagai hipotesis manusialisasi selanjutnya, kegiatan estetis selanjutnya. Nah, bekerja sama berbantu menentukan kebenaran. Seperti itu kalau intuisi. Nah, yang keempat ini ada wahyu. Merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia lewat nabi-nabi yang diutus sepanjang zaman. Nah, kayak ini termasuk kayak masuk ke agama gitu. Nah, gini agamanya itu merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan sekarang, pengalaman, dan namun juga menghidupkan masalah yang bersifat transcendental gitu. Nah, seperti latar belakang pencipta manusia dari akhirat gitu-gitu. Pokoknya kalau wahyu itu seperti itu, guys, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pertemuan kelima itu materinya itu manusia sebagai pelaku komunikasi. Kayak paham-paham mengenai manusia itu ada salah satunya itu pertama ada paham materialisme. Materialisme ini berpandang bahwa manusia pada prinsipnya adalah materi atau benda. Memang manusia ada kelebihan dibanding dengan benda-benda lainnya seperti kerbau, batu pada hakikatnya. Tapi manusia ini materi semata-mata akibat dari proses unsur kimia. Nah, yang kedua itu ada paham idealisme. Paham idealisme ini adalah kesadaran tersebut tidak memandang manusia sama saja dengan kesadaran-kesadaran tersebut, tidak berhubungan sama sekali dengan persatuan dan alami jasmaninya. Dalam kesadaran ini tetapi idenya itu berasal dari kontak dengan dunia luar gitu. Nah, kayak kesadaran pikirannya itu bebas, jadi situasi situ terdapat dualisme antara jiwa dan raga gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada paham eksistensialisme. Nah, aliran eksistensialis ini menentang dua aliran. Terlebih dahulu menurut kata asalnya itu keluar, berarti berdiri. Jadi berarti berdiri sebagai diri sendiri, keluar dari diri sendiri, seperti itu. Terus kayak manusia itu berbeda dengan berada benda lain dunianya. Bagaimana reaksi paham eksistensialisme itu terhadap paham materialisme? Kayak aliran materialisme itu berpendapat bahwa manusia hanyalah benda saja yang ditentang oleh kaum. Kayak adalah pendapat kaum materialisme tentang cara manusia berada di dunia gitu. Nah, selain itu di materi ini tuh ada membahas etos komunikator. Jadi sejak zaman Yunani itu purba, ketika manusia masih berkisar pada manusia lisan waktu itu tuh kayak dinamakan retorika, ditekan kepada para komunikator yang dalam retorika tersebut orator atau retor agar mereka melengkapi diri sebagai etos atau pathos dan logos. Kayak itu Kashmir 1974 sampai 1920 seperti itu. Nah, terus selain itu ada apa lagi? Selain itu ada komunikator humanistik. Nah, jadi ini tuh diri seseorang kayak unik gitu loh. Kayak mereka perilakunya itu mencari informasi secara aktif, sadar, dan dirinya keterlibatan dengan masyarakat, memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab terhadap perilaku dan akibat. Teori humanik ini perhatian para komunikasi sebenarnya sudah dikembangkan sejak lama, yakni Aristoteles yang kita sering dengar itu mengembangkan teori komunikasi, persuasinya, dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-6 ini ada teori kebenaran. Ada 4 teori di dalam materi ke-6 ini atau pertemuan ke-6 itu, yaitu teori correspondence. Teori correspondence ini kayak intinya itu bahwa kebenaran sesuatu keadaan terbukti benar bila ada, kayak sesuai dengan rating. Artinya kayak benar adanya pendapat dengan objek yang dituju, kayak maksud pertanyaan pendapat tersebut, seperti itu. Nah, kedua itu ada teori koherensi. Teori koherensi itu kayak
menganggap sesuatu pernyataan benar bila ada di dalamnya tidak ada pertentangan bersifat dan konsisten dengan pertanyaan sebelum yang telah dianggap benar gitu, kayak konsisten gitu loh. Nah, konsisten dan pertimbangannya telah diterima kebenarannya, seperti itu kurang lebih. Nah, terus selanjutnya itu ada teori pragmatisme. Nah, teori pragmatisme ini pertanyaan teori memiliki kebenarannya, jadi kayak memiliki kebenarannya, menganggap sesuatu pertanyaan teori ini tuh memiliki kegunaan, manfaat, dan bagi kehidupan manusia sendiri. Nah, yang terakhir ini ada agama sebagai teori kebenaran, kayak sebagai makhluk hidup pencari kebenaran manusia. Terus kayak kita tuh pasti udah pada paham sih kalau untuk teori ini mencari dan menemukan kebenaran melalui agama, seperti itu. Nah, ini pertemuan terakhir atau pertemuan pertujuh. Nah, di dalam ini ada perbedaan filsafat dalam memperoleh ilmu serta perbedaan ilmu dan pengetahuan. Nah, selain itu sebelum itu kita menurut Sidi Ghazalba itu kayak beliau menjelaskan pengetahuan adalah upaya diketahui atau hasil pekerjaan mengetahui hasil kenal, sadar, enough, mengerti, dan benar dan pandai, seperti itu yang beliau katakan. Nah, di dalamnya itu ada pengertian dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa sih? Jadi pengetahuan itu mengucap hal yang diketahui manusia. Dengan demikian, pengetahuan adalah kemampuan manusia seperti perasaan, pikiran, pengalaman, pengamatan, terus dan institusi, dan mempunyai kayak pengalaman gitu, kehidupan, terus abstrakannya untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk tujuan manusia itu pasti tujuan manusia untuk memenuhi pengetahuan itu ada memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup, mengembangkan arti kehidupan, mempertahankan kehidupan dan kemanusiaan, dan mencapai tujuan hidup, pastinya itu. Nah, terus selain itu ada pengetahuan biasa. Nah, kalau pengetahuan biasa itu sendiri, bagi teman-teman yang nggak tahu, jadi pengetahuan biasa itu tuh kayak kita tuh digunakan untuk kehidupan sehari, mengetahui seluk-beluknya, sedalam-dalamnya, dan seluas-luasnya. Kayak kita mencari yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari, sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Selain itu ada pengetahuan ilmiah atau pengetahuan ilmu. Nah, di dalam ini itu ada bukan untuk sejahtera mengetahui lebih dalam luas untuk mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pendapat dan pengalaman, seperti itu. Kayak pengetahuan kita tuh, ilmu kita tuh kayak dari pengalaman kita, apa yang kita jalani, kayak gitu. Ilmiah itu yang pernah kita lalui. Dan selanjutnya itu ada pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan ini tidak mengadal batas gitu, sehingga bisa dicari sebab-sebabnya yang paling dalam dan hakiki, sampai di luar dan di atas pengalaman biasa itu yang kita nggak pernah tahu mungkin, atau kayak bener-bener sampai bener-bener nih ini udah bener-bener emang ini udah hakikatnya gitu. Nah, terus terakhir itu ada pengetahuan agama. Nah, suatu pengetahuan yang hanya diperbolehkan Tuhan lewat para nabi-nabi, rasul. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Jadi pengetahuan ini mungkin bisa dibilang nggak bisa dicari dengan orang-orang. Kayak ini tuh lewatnya itu lewat nabi, rasul gitu, bukan mungkin lewat nabi dan rasul. Nah, tidak bisa untuk hanya diperbolehkan gitu, hanya untuk nabi dan rasul kayak gitu, kayak mutlak gitu, untuk bagi pemeluk agamanya. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan untuk
dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.